secara mandiri di rumah, tapi ya namanya juga uh, sebagai pengajar ya, secara tidak langsung sih pasti akan memaksakan untuk memberikan secara jelas terlebih dahulu gitu. Mungkin saya memilih pilihan tersebut. Untuk ketertinggalannya dan lain sebagainya, saya akan usahakan lagi lah di minggu ini. Kalau misalnya masih bisa, saya coba tag, ya udah saya akan coba sampaikan lagi. Kalau nggak bisa, ya udah nanti kita masukkan aja ke minggu tambahan. Minggu minggu pengganti lah seperti itu. Jadi agak-agak nyambung dengan yang materi yang dituliskan di uh, yang diupload di e-learning. Itu bahkan di e-learningnya saya berikan cuma yang codingan referensinya saja, belum secara tuntas. Jadi diharapkan di sini kalian coba amati baik-baik dan coba uh, ikuti baik-baik. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, langsung saja bisa ditanyakan. Atau misalnya kalau ada yang kurang jelas, boleh nanti link untuk video recordingnya udah saya selipkan juga di slide yang paling bawah. Oke, saya mau langsung saja ke bagian console Firebase-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau uh, ada yang mengganggu seperti itu, tolong dikabarin aja ya lewat chat yang ada di Google Meet. Lebih disukai sih kalau memang langsung ini ya, langsung langsung berbicara biar enak interupsinya. Saya setup dulu projectnya ya. Oke, di sini saya menggunakan project yang telah terkoneksi dengan database di pertemuan 2 minggu yang lalu yang mengampilkan data dinamis, baru read data saja berupa list ya. Di sini saya akan mencoba meneruskan dari state tersebut atau dari status tersebut. Nanti kalau misalnya kalian butuh kayak gini juga nanti akan saya upload di bagian Dropbox deh kalau kalian memang menginginkan referensinya. Cuma harapan saya sih lebih baik kalian coba bikin sendiri dengan pendekatan coding kalian karena jauh lebih nyaman mungkin ya, jauh lebih mudah untuk kalian adaptasi. Kalau misalnya dari codingan yang sudah ada, khawatirnya membaca ulang dari awal. Seperti itu. Angka, anggap anggap aja kalian di sini mengambil poin-poin pentingnya lah di garis bawahnya di sebelah situ. Tidak perlu harus sampai mengikuti step by step yang uh, mungkin saja berbeda ya dengan tahapan kalian atau logika kalian. Tapi ya seenggaknya ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk memberikan sebuah fitur pengolahan data yang terintegrasi dengan Firebase. Di dalam kasus ini berarti Firestore Database. Oke, saya coba ekstrak saja terlebih dahulu. Terus di dalam konsol Firebase-nya ini ada yang harus saya sesuaikan dulu ya. Bentar. Udah nggak bisa diedit. Ya, saya coba copy dulu biar kondisinya mirip kayak yang di tahapan sebelumnya.
tinggal. Oke, kurang lebih kondisinya waktu itu seperti ini ya. Saya coba buka projectnya. Oke, saya coba clear dulu ya, biar enak nge-build dari awal. Oke, kenapa clear?
Oke, maaf terganggu. Suara saya udah muncul nggak? Sudah, Pak. Ada Pak, sudah ada Pak. Udah kedengeran nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terdengar. Sudah, Pak. Halo, halo. Tes, tes. Halo, Pak. Tolong dikonfirmasi dulu, ada nggak suaranya? Biar lebih nyaman. Di sini sih saya udah muncul nih. Sudah ada, Pak. Ada Pak. Sudah Ada, Pak. terdengar, Pak. Sudah ada ya? Oh, malah suara kalian yang nggak ada. Cek, cek. Oke, saya lanjutkan lagi. Baik, di sini kurang lebih sih aplikasinya bentuknya kayak gini ya kemarin ya. Ini ngambil data yang dari awal. Balik lagi di bagian sini kita akan coba untuk menjelaskan step by step-nya atau untuk mengikuti cara satu persatu ya. Di sini jika dilihat dari slide-nya, mana kok hilang? Ini jika dilihat dari tutorialnya, di sini berkaitan dengan kelanjutan dari proses create, update, dan juga delete-nya. Nah, untuk yang ada di sini, dimulai dengan melakukan refactoring data model, karena di situ kita ada pembaharuan ya, pembaharuan data. Jadi kita harus menambahkan ID datanya terlebih dahulu, ID itemnya, karena ID item tersebut digunakan untuk mengambil value dan juga untuk melakukan update serta delete. Jadi itu penting. Jadi kita harus modifikasi, tambahin data ID dulu. Terus untuk formnya kita buat, lalu proses insert, update, delete, serta sampai selesai. Ada beberapa challenge juga yang bisa dikerjakan atau dicoba di rumah untuk melengkapi project yang sudah dilakukan di tahapan ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama di sini berkaitan dengan refactoring data model. Ini kurang lebih kalau berbicara refactoring itu kita harus ini saya besarin aja deh biar nggak bolak-balik biar. Nah, kalau kita berbicara mengenai refactoring, di sini kita butuh yang namanya ID. ID di sini nanti digunakan untuk mengambil value, di mana value tersebut ya seperti pada umumnya di database jenis yang lain, yang SQL seperti itu, ini digunakan untuk proses update data dan juga delete data. Karena kalau misalnya kita mau nge-delete itu ya kita harus tahu ya, ini ID-nya ID yang mana. Nah, biasanya where-nya itu pakai ID. Nah, di sini karena data modelnya kita belum ada ID, kita tambahkan. Tambahkan saja di sini string ID, terus di sini tambahin pesan atau bukan pesan ya, tag required-nya. Jadi harus ada 5 atribut yang didefinisikan jika kita ingin memasukkan ke dalam item model. Jadi ininya juga ditambahkan. Harusnya sih yang namanya ID ini ya sama antara yang ID dokumen dengan yang di ID field ini. Karena sebetulnya kalau di Firebase itu, di Firestore itu, untuk menghapus datanya diperlukannya itu ID dokumen. Jadi ini sebetulnya yang digunakan untuk dihapus. Nah, cuma kalau misalnya kita tidak menambahkan di data field ini, ke dalam atribut ini,
biasanya agak kurang efektif dan juga kita harus membutuhkan effort yang lebih karena kita harus mencari ID dokumennya karena di sini nggak ada nih. Tapi kalau misalnya yang ditempelin di sini, ini jauh lebih mudah karena ini dan ininya sama. Jadi untuk ngedelete-nya cukup dari sini, nggak usah ngambil ke sini. Kurang lebih seperti itu sih analoginya. Jadi kita perlu menambahkan ID di dalam item modelnya. Item model. Nah ini. Oke, seperti itu. Masih cukup mudah, tapi dilihat juga di sini pasti banyak yang error, ya kita sesuaikan. Ini sih sebenarnya udah nggak kita pakai, saya komentarin aja, di komen aja. Nah, di sini untuk parsing ke item modelnya kita harus tambahkan yang baru yang tadi sudah ditambahkan yaitu ID. Sini pakai dokumen. Oh ini juga udah nggak terlalu kepake, kita delete saja. Ini yang di bagian dashboard ya. Waktu itu kayaknya belum sempat di komen atau dihapus. Kalau mau dihapus juga silahkan. Oke, ini kenapa error? Karena kita udah bikin item model atau data modelnya di sini udah ada ID-nya. Sedangkan di dalam database-nya itu masih belum ada. Jadi di sini kita harus tambahin dulu, harus cocok antara data model dengan yang ada di sini. Kalau nggak cocok biasanya yang kayak tadi tuh, error seperti itu. Jadi di sini kita tambahin satu field lagi. Ini mau saya copy dulu deh. Tambahin field baru. ID tipenya string. Dengan yang di sini. Setelah itu kita coba restart deh. Oke. Jadi seperti ini ya. Udah cocok, udah sinkron. Berikutnya, di sini yang harus dilakukan adalah kita tambahin dua metode. Dua metode di sini yaitu metode from JSON dan juga metode to JSON. Dua metode ini berfungsi untuk melakukan encoding dan juga decoding untuk format JSON. Encoding itu apa? Encoding itu maksudnya merubah struktur dari struktur data model ke format JSON. Kalau decoding sebaliknya, justru untuk membaca dari format JSON menjadi data model. Jadi yang from ini untuk yang decoding, kalau yang ini untuk yang encoding. Kurang lebih seperti itulah. Kenapa kita butuh encoding dan juga decoding? Ketika kita ingin berinteraksi dengan database atau Firebase ya, pada khususnya di sini, itu komunikasinya kita harus menggunakan satu format yang sama. Di sini kebetulan Firebase juga dia memang menerima formatting JSON dan memang kita harus melakukan formatting tersebut. Gak bisa kita kirimnya menggunakan kirim datanya satu-satu fieldnya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus diubah dulu ke dalam format JSON, baru kita lakukan aksi ke Firebase. Ya kurang lebih lengkap, kurang lebih sih seperti itu ya analoginya. Terus di sini juga ada sedikit perbedaan. Perbedaannya sebetulnya letaknya di bagian data color atau data warna, data color ini. Nah, di data warna ini karena tipe yang disimpan di dalam data model itu adalah color, sedangkan yang disimpan di dalam Firestore itu tipe datanya string, maka di sini kita harus melakukan konversi. Gimana caranya kalau dari JSON-nya berupa string, dikonversi menjadi tipe data color. Nah, kurang lebih seperti ini kalau untuk yang decoding. Jadi di sini tadinya string, terus di sini ditambahkan stringnya dengan 0x, terus di sini diparsing dulu ke integer karena di dalam color ini ya
dia harus bertipe integer, terus baru ditutup dengan color. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah tipe datanya udah jadi color, udah siap digunakan, udah enak. Apapun jenis heksanya atau kombinasi angka yang ada di heksanya. Sedangkan kebalikannya, ini dari yang tipe data color, terus kita mau ubah atau ambil string heksanya saja, kita bisa gunakan ini. Color value to radix string 16. Kurang lebih seperti itu. Nanti dia akan mengembalikan datanya. Ini saya koreksi juga ya, di pertemuan sebelumnya kan saya menyimpannya cuma 6 digit saja. Ternyata disarankan gunakannya itu jangan 6 digit tapi 8 digit kalau untuk Flutter. 6 digit untuk hexa biasanya, sedangkan 2 digitnya yang ada FF-nya itu tetap dibawa karena FF itu merupakan parameter untuk opacity. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen memberikan sebuah warna yang ada value opacity-nya, itu ya kalian bisa bermain di variabel FF ini. Kalian tinggal bisa tambahkan lah seperti itu. Jadi kita nyimpannya kompleks aja. Heksanya plus ada parameter untuk opacity-nya juga. Kebetulan juga di sini codingan untuk melakukan untuk mengambil si heksanya juga di Flutter ini udah built-in dengan si opacity tersebut. Jadi jauh lebih mudah. Jadi disarankan menyimpannya jangan 6 digit seperti bahasa pemrograman biasa. Kita tambahkan sedikit parameter di depannya yaitu FF sebagai nilai awal untuk opacity. Kalau FF ini ya opacity-nya full 100%, jadi nggak transparan. Kalau mau ya kalian tinggal ubah aja FF ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu. Makanya tadi di codingan, bukan di codingan, di servernya, tadi saya menambahkan ini FFB0 gitu. Jadi kalau yang sebelumnya ada cuma B0 biasa, kalian tambahkan aja FF di depannya. Biar lebih bagus lah. Kalau misalnya kalian pengen bermain dengan warna yang agak sedikit transparan dan sebagainya, bisa kalian modifikasi di bagian tersebut tanpa harus memberikan codingan yang seragam di code. Kalau misalnya di sini kalau ada codingan transparan berarti semuanya transparan, tapi kalau kayak gini kan gimana kalian misalnya pengen dikasih transparan yang warna ini yang lainnya enggak, nah itu jadi jauh lebih fleksibel lah. Oke, kita tambahkan saja. Di sini codingannya kurang lebih seperti ini. Kita coba tambahkan, saya perkecil saja dulu. Biar mudah untuk disandingkan dan langsung diketikkan ya. Oke, kita buat yang from JSON-nya terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan di chat aja ya. Ini maksudnya map string ini apa? Map string ini kan kalau kalian yang membaca ulang kembali atau yang melengkap di pertemuan 9, ini tuh adalah key dan juga ini adalah value. Jadi di format JSON itu kan pasti ada yang namanya key dan juga value. Nah, map ini adalah mapping untuk format JSON tersebut. Gitu. Jadi di sini inputannya kalau untuk yang decoding ini ambil menggunakan inputan string dynamic dan juga di sini dibungkusnya pakai map. Jadi string ini pasti value-nya pasti ya berupa nama ya, berupa string semua. Kalau yang ini dynamic karena kita nggak tahu itu value-nya berupa boolean atau berupa number atau berupa string. Jadi ininya dynamic. Kalau di Flutter jauh lebih mudah sih. Terus ininya JSON aja seperti itu. Untuk parsingnya ya tinggal dimasukkan ke data modelnya. Terus ininya panggil satu-satu. Ininya jangan sampai beda. Ini harus sesuai dengan field yang ada di database. Nggak boleh typo gitu ya. Harus sama.
Kalau yang di price ini nggak usah di parsing karena di bagian database-nya disimpannya juga dalam tipe data number dan di sini ini double, jadi udah cocok, nggak usah di parsing, udah pas, udah sesuai. Oke, untuk decodingnya sudah. Selanjutnya kita coba untuk yang ke JSON. Ini juga sama ya, nggak boleh typo ya. Jadi memang harus lebih teliti sih. Seperti itu. Jadi di sini udah dibuat. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang saya perbesar lagi. Bukan, salah. Selanjutnya di sini kita akan buat untuk form inputannya, atau saya nyebutnya di sini form page. Nah, di sini tampilannya kurang lebih nanti kita akan buat kayak gini, di mana di sini ada titelnya, terus ada juga buttonnya, button untuk hapus ya. Di sini ada inputan datanya, text fieldnya, dan di bawah ada button ininya, button aksinya. Nah, di sini konsepnya saya akan menggunakan satu form untuk keseluruhan proses manipulasi data CRUD di Firestore. Jadi di sini mau nambahin data saya tetap menggunakan file yang sama, untuk update data juga sama, hapus data juga sama. Jadi satu form untuk ketiga proses tersebut. Gimana caranya? Jadi kita mulai aja dulu yang paling awal menggunakan insert data. Nanti ada beberapa kondisi yang akan dijelaskan. Kita buat ininya dulu deh, UI-nya. Ya, di sini juga jangan sampai lupa kita harus ini ya, harus tahu ini tuh kemungkinan kedepannya akan ada perubahan atau enggak. Jadi alangkah lebih baiknya tipe dari si halaman tersebutnya itu masukin ke stateful saja, jangan ke stateless-nya. Terus jangan lupa di sini ada text edit controller-nya.
Jadi kan kita mau masukin data nih. Jadi pasti ada operasi untuk controlling di setiap value yang ada di setiap text field tersebut. Jadi kita tambahin text controllernya. Saya menggunakan save area biar nggak bertabrakan dengan status bar yang di atas ya, yang ada jamnya, terus ada sinyal yang kayak gitu biar nggak nabrak. Jadi pakai save area. Baru pakai kolom. Saya buat app barnya manual ya. Kita coba tampilin aja dulu. Lihat tampilannya aja dulu di sini ya. Oke, kurang lebih tampilannya kayak gini. Kita tambahkan app barnya. Nah, di sini app barnya kalau kita lihat mirip juga dengan yang sebelumnya, mirip yang ada di halaman item page. Kita akan ambil, kopas saja di bagian situ, nanti kita modifikasi sedikit sesuaikan dengan yang ada di sini. Ke item page-nya ini nih codingannya di sini, yang tidak bisa di scroll. Namanya dulu kita ganti. Terus kita sesuaikan sedikit warnanya ini untuk yang back-nya. Kita kasih warna hitam sesuai dengan yang ada di sini. Ini juga samain. Hingga yang sebelah kanannya kita ubah pakai icon delete. Warnanya kayaknya kalau nggak salah red ascent 700 deh. Selanjutnya di sini yang tadinya gambar diubah menjadi teks biasa. Gambar ini ya. Warna hitam. Ukurannya
Coba 20 lah. Seperti itu. Selanjutnya di bawah kita akan buat untuk sisa inputannya ya, yang di sini. Ini yang bisa di-scroll, agar bisa di-scroll. Pertama kita kan nggak tahu ya di sini ukurannya bakal berapa. Datanya juga kalau semakin banyak kan berarti butuh scroll. Kalau layarnya lebih kecil, butuh scroll juga. Jadi di sini kita gunakan widget expanded dulu. Ini di bagian divider ya, divider itu yang ininya nih, garis ini. Kita pakai expanded dulu untuk mencakup bahwa ukuran di sini itu sampai tak terhingga sesuai dengan data gitu ya. Jadi di sini expanded wajib. Terus kalau mau bisa di scroll, jangan gunain kolom tapi gunain list view, atau kalau mau gunain single scroll view. Di sini saya mau menggunakan list view saja. List view. List view-nya tapi list view yang statik ya. String web true-nya wajib untuk mengoptimalkan rendering tampilan. Kalau di dalam list itu string webnya kalau bisa ditruekan. Terus scroll direction-nya vertikal, meskipun defaultnya memang vertikal, tapi nggak apa-apa, tulisan aja kayak gini. Berikutnya di sini kita buat untuk text field-nya. Text field-nya di sini decoration in input decoration. Label teksnya ini paling sederhana lah, seperti ini. Label teksnya yang ID nggak dimasukin ya, karena kebutuhannya nggak untuk diubah. Jadi ID itu memang nggak bisa diubah. Harusnya ya memang nggak muncul. Kalau mau juga ditampilkan biasa tapi nggak bisa diedit. Label teksnya di sini langsung ke bagian name saja. Nah, ini salah kayaknya. Kita lihat dulu. Oke, ada seperti ini. Tapi di sini terlalu nabrak ya. Ini ada border dekorasinya. Border. Coba. Ya kayak gini lah. Cuma ini agak terlalu mepet ya, ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Jadi di sini di bagian list view-nya kita coba berikan sedikit padding. Paddingnya padding semua, pakai all aja. Set all, kasih 15. Ya kurang lebih seperti itulah tampil sederhananya. Hal yang sama kita lakukan untuk field-field yang lainnya, untuk image, price, dan juga color-nya. Di sini saya lakukan copy paste saja. Koma 9. 4. Ubah ini aja. Image. Ini kalau bisa huruf besar. Label. Oke, seperti itu. Tambahin sedikit spasi menggunakan widget size box. Box itu widget kosong sebenarnya. Kita bisa ngasih tinggi atau lebar sesuka hati. Misalnya untuk tingginya kita kasih 15 pixel. Ini kita taruh di setiap jarak text field-nya biar lebih nyaman dilihat. Untuk yang terakhir di sini saya mau kasih 35. Mau agak sedikit
jarak yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain untuk penyimpanan buttonnya. Oke, yang kurang lagi sini ya. Kita pastikan juga scrollingnya berjalan dengan benar atau tidak. Ini di dalam list view-nya bisa kita copy paste aja sementara untuk mengecek scrollingnya sudah berfungsi atau belum. 2 kali lah. Kalau udah nggak ada error kayak gini ya berarti udah berfungsi. Seperti itu. Kita balikin lagi. Berikutnya di sini kita akan coba tambahkan untuk buttonnya. Button di sini biar lebih fleksibel ukurannya ya. Saya akan coba ambil yang ada di item page. Nah di sini untuk buttonnya yang button buy itu nah kurang lebih seperti ini. Ini codingannya. Di sini isinya menggunakan text button dengan tampilan ya ada border radiusnya, ada warnanya dan seterusnya, teksnya juga ada. Plus di sini dibungkus menggunakan size box. Jadi kenapa kita butuh size box? Karena kita pengen custom untuk tinggi lebarnya si button tersebut. Kalau misalnya nggak dibungkus pakai size box, lumayan agak ribet buat masukin ininya si text button. Kalaupun dibiarkan juga kurang bagus. Standarnya itu ya kalau menurut saya pribadi sih kurang nyaman dilihat gitu ya. Jadi kita pengennya lebih fleksibel aja untuk menentukan ukuran lebar dan juga tinggi dari suatu button. Ini mungkin saya akan coba copy paste saja, disimpan di bawah yang tadi. Harus sesuaikan. Ini gunakan warna yang biru ya. Biru. Belum diimport. Oke. Ininya teksnya jadi teks data. Dulu aja kayak gini. Tingginya ini kalau infinity, jadi dia tingginya akan ke sini, ke atas sampai ke bawah. Pasti biasanya error, kita coba deh simpan dulu. Tuh kan error ya. Beda kalau yang sebelumnya kan itu udah dibungkus juga dengan kontainer. Kontainernya memiliki ukuran tinggi yang sudah ditentukan. Kalau di sini kan enggak, berbeda. Jadi di sini tingginya kita sesuaikan saja, misalnya 55 pixel, lebarnya baru kita fullkan ke kanan dan ke kiri pakai double gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita kecilin dikit. Dan juga di sini untuk bordernya terlalu bentar. Kadang-kadang suka nggak bisa menghapus nih. Saya coba buka ulang nih. Nah, suka kayak gitu tuh. Nggak tahu di versi yang terbaru, Visual Studio Code. Seperti itu. Terus di bagian sini, isinya ngapain? Isinya ya kita codingan untuk insert data ke database. Kita lanjutkan dulu di bagian slide ininya. Luas lagi deh. Berikutnya kita buat floating action button. Jadi di sini kita harus tambahin yang kayak gini. Jadi nanti untuk akses insert data baru disimpan seperti ini ya. Jadi diklik masuk ke halaman yang tadi sudah dibuat. Dengan codingannya seperti ini. Ini disimpannya langsung di dalam scaffoldnya. Tentu saja ini codingannya ditambahkan di dalam dashboard page. Oke, kita coba buka kayak ini aja dulu. Dashboard page-nya. Scaffold kita akan coba ubah sejajar dengan ini sih biasanya, dengan body.
compress-nya langsung diarahkan ke item form page kayak tadi. Biasa mau pakai root boleh, mau pakai navigator juga boleh, bebas lah. Navigator push biasa. Di sini agak sedikit berbeda. Kalau di sini kan yang peletakan yang terbaru itu navigator push. Kalau yang lama dia navigator of context seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda. Tetapi kalau mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini juga silakan. Intinya sama aja sih. Perbedaannya cara penulisannya aja. Di sini konteksnya masuk ke dalam push. Kalau yang di sini masih di luar. Seperti itu. Otomatis di bagian main ininya kita kembalikan lagi ke normal. Screen page biasa. Ininya dihapus. Kita coba restart. Nah, jadinya seperti ini. Untuk ininya ada pop biasa, jadi udah berfungsi normal. Oke, berikutnya lagi kita bahas langkah selanjutnya, yaitu langkah yang utama, insert data ke database. Ini langkah yang paling penting. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu pendekatannya dengan automatic atau auto ID atau generating ID yang sebelumnya sudah kita terapkan secara manual di bagian backend yang kayak gini. Ini namanya auto ID. Cara yang pertama seperti itu. Terus cara yang kedua kita menggunakan custom ID. Jadi banyak juga beberapa developer yang pengen bikin ID-nya itu unik atau memiliki format tertentu yang disesuaikan. Karena ada beberapa yang pengen ditampilkan ke layar, ada beberapa yang butuh penyesuaian seperti itu. Cara yang kedua ini memang sangat disarankan. Jadi untuk kedepannya karena biar lebih dinamis ya, kalau ada perubahan data atau perubahan format ID dan lain sebagainya, disarankan menggunakan yang custom ID. Kalau yang menggunakan cara yang pertama itu agak sedikit merepotkan untuk proses update dan juga delete-nya. Karena mengambil dokumen ID-nya harus dari dokumen ID, tidak dari data model. Dan juga dari tampilannya juga auto ID tuh ya kayak gini, kurang nyaman dilihat gitu. Jadi kita coba satu-satu. Kita gunakan yang auto ID dulu. Ini codingannya. Di sini codingannya di bagian buttonnya tentu saja ada on press. Terus di sini membuat sebuah current list. Ini untuk yang custom ID sebenarnya. Di sini ada string ID, date time now diambil dari waktu sekarang. Terus di sini ada inisialisasi untuk objeknya, namanya item model. Di sini inisialisnya satu-satu, ID-nya diambil dari sini. Untuk name-nya diambil dari field-nya menggunakan name controller.text, image controller.text, double parse. Untuk price-nya juga sama, cuma diparsing dulu. Untuk yang warna juga sama, diparsing kayak yang di awal. Ini debug print untuk menampilkan tampilan JSON-nya apakah sudah dapat atau belum. Kalau misalnya udah ada ya tinggal masukin aja ke codingan ke database. Insert datanya kayak gini. Firebase Firestore instance, collection-nya di mana, add. Untuk menambahkannya bukan insert di sini, add. Terus di sini item to JSON. Jadi item ini dikonversi ke JSON baru bisa dimasukkan ke database. Kalau then sama catch ini untuk kondisi jika true atau false atau sudah berhasil atau gagal. Kalau then ini dia akan nunggu kalau value-nya bernilai true atau ada nilainya, di sini langsung ngepop balik lagi ke dashboard. Kalau kalau ada gagal dia akan menampilkan debug print di konsol, memberitahukan informasi errornya apa, ngasih tahu juga proses apa yang gagalnya. Tapi kayaknya tadi ada yang ketinggalan deh. Ntar ya, saya cek dulu. Ketinggalannya itu di sini.
Ini kan name controller ya. Kayaknya kita lupa nih. Belum bikin text edit controllernya. Ya, kelupaan. Memang tidak ada di slide-nya, cuma diberikan kayak gini aja sih. Cuma diberikan pemberitahuan tambahkan text controller seperti itu. Itu yang belum kita lakukan. Kita tambahkan dulu deh, karena udah muncul kayak gini, biar nggak nabrak gitu ya. Di sini tampilan kan udah sesuai ya. Nah, kita buat text editing controllernya. Nama sesuai dengan nama fieldnya, misalnya name, controller name boleh. Bisa main sama yang di sini. Name controller kebalik. Itu. Selanjutnya saya akan kopas saja. Ini dibutuhkan untuk mengambil data dari yang user input di field tersebut. Kita buat inisialisasi value-nya dulu pakai init state untuk masing-masing value yang ada di text editing control ini. Untuk name controllernya text ini yang langsung nanti tampil di layar isi dengan kosong seperti ini. Yang lain juga sama. Setelah itu kita masukin satu-satu ke text field masing-masing. Di sini kan belum ada controllernya nih. Tambahin controller yang name controller. Untuk yang text field image juga sama. Masukin. Oke, seperti itu. Jadi langsung sekarang ke bagian codingan buttonnya yang di sini di bagian on press-nya kita buat ID yang kayak gininya dulu sesuai dengan yang ada di slide tadi. Kita buat string ID kalau misalnya ada yang mau tanyakan lewat chat aja ya. Kayaknya suara kalian di sini nggak masuk juga, jadi lewat chat aja dulu, nanti biar saya tengok. Buat data modelnya untuk menampung. ID diambil dari sini. Kalau misalnya untuk yang name diambil dari name controller.text value-nya. Kalau text ini kembalinya string ya. Itu kalau yang bukan string harus ada konversi dulu. Nah, contohnya yang ini. Oke. Sini dulu. Yang disimpulkan pas itu double. Begitu juga sama dengan yang warna. Ini hampir sama kayak yang ada di sini. Saya copy paste saja. Yang ada di data model.
berubah, diambil dari ya seperti itu. Kita debug dulu sebelum melakukan codingan insert datanya. Diambilnya dari sini, item ini, item to JSON. Oke, kita coba. Ada yang error, bentar. Ada koma. Oke, ini apa ya? Bentar. Ini nggak kepake. Oke, di sini saya akan coba untuk menambahkan data baru. Misalnya data yang kedua yang di sini. Name-nya ini image-nya ini agak panjang ya. Saya agak ribet untuk ketiknya, jadi boleh lakukan copy paste biasa. Cuma kalau di emulator kalian harus masuk ke sini dulu nih baru bisa ngopas yang dari PC. Nggak bisa langsung ke sini. Harganya ini 50,90. Warnanya, aduh, ini juga harus dilihat dulu. Bentar ya. Warna biru FF77A. FF77A. Iya, salah. Oke, 6. Nah, di sini kita coba lihat dulu debug print-nya apakah sudah sesuai atau belum. Ini debug konsolnya saya clear dulu. Baru coba klik. Nah, muncul ya sebenarnya di sini udah ada. Ini kalau sekali lagi nih. Nah, muncul. Jadi ID-nya dapat, name-nya ada, image-nya juga ada, price-nya juga ada, warnanya juga ada. Jadi ini format JSON-nya udah dapat semua sesuai dengan yang ada diinputkan. Selanjutnya kalau udah kayak gitu, kita tinggal tambahin codingan yang di sini. Codingan untuk si Firebase-nya. Insert data ke Firebase-nya. Tambahin di sini. Tambahin auto ID gitu ya. Biar ngasih tahu ini codingan untuk yang auto ID-nya. Firebase. Masuk ke collection items, items lah maksudnya kayak gitu. Yang item to JSON. Then value-nya ya, itu. Kita coba restart. Dan kita cek di database-nya. Ya, restart ya. Aduh. Ini
Harusnya tadi disimpan juga udah nggak jadi masalah sih. Masih ada nggak? Masih. Simpan. Oke, sudah muncul di sini. Nah, kelihatan kan di sini perbedaannya. Yang tadi di sini kan menggunakan yang milis, tapi yang ini diambil jadi auto ID. Kenapa nggak bisa sama? Karena ini akan muncul jika ini sudah berhasil. Jadi eh, butuh effort lebih kalau pengen menyamakan hal ini gitu. Jadi kalau misalnya pendekatan yang pertama ini sebetulnya ID ini nggak usah, tinggal delete aja. Tapi nggak akan kepake juga jadinya, mubazir gitu. Tapi kalau misalnya pengen disamain, berarti harus ada effort lagi. Ambil ID-nya, terapin, ketika muncul, baru di sini update ininya. Jadi insert terus update ini. Agak sedikit merepotkan lah ya. Maka sangat tidak disarankan untuk yang pendekatannya seperti ini. Pendekatan yang disarankan adalah pendekatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan ini penjelasannya yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ini juga lebih dekatnya menggunakan yang custom ID itu yang lebih disarankan. Jadi kita akan update atau kita akan ubah untuk yang menggunakan custom ID. Perbedaannya di mana? Perbedaannya cuma di bagian ininya aja sih. Ininya sama. Di sininya Firebase instance, terus ada collection, terus di sini ada doc ID. Jadi tambahin doc ID ya. Kalau yang sebelum kan langsung ke add, sekarang ada doc ID. Terus ininya bukan add tapi set item to JSON. Ininya sama. Doc ID-nya ini untuk menentukan value dari si ininya biar sama dengan di sini. Jadi ketika dimasukin ini tuh udah berbarengan. Ini pas masuk, ini juga udah di set jauh lebih nyaman. Baik lagi. Itu aja sih perbedaannya. Kita coba copy paste aja dari yang sudah ada. Dari yang di sini kita copy paste. Ini udah nggak kepake. Komentarin aja. Sekarang di sini menggunakan yang slide yang di sini dimaksud adalah menggunakan milis ya. Jadi kalau misalnya kalian punya format yang lain ya tinggal kalian modifikasi aja di bagian sininya. Jauh lebih mudah. Ininya bukan add tapi set. Dan juga di sini harus ditambahkan ini diambil dari ID yang di sini. Nah, aja. Simpan. Kita coba tambahkan lagi. Oh ini agak terlalu mepet. Kita coba ubah. Bukan ubah sih, tinggal kasih bagian margin bawahnya di widget custom card-nya. 12. Gitu. Balik ke yang tadi. Kita coba tambahkan data yang baru. Yang pink deh. Ini saya kopas dulu. Harganya 51,90. Warnanya FFC.
9496. Ya, di sini juga kalian bisa lihat ketika yang price ini kan inputannya nggak sesuai, harusnya number semua. Ini bisa kalian tambahkan di bagian text field-nya untuk yang price ini, tambahin aja keyboard type-nya. Di sini untuk keyboard type-nya inputannya text input type, titik, email, multi-line, name, number, phone, street address, dan lain sebagainya. Jadi cukup lengkap. Kita gunakan yang number. Simpan, klik ulang. Nah, mungkin seperti itulah, lebih relevan. Meskipun saya nginputinnya lewat keyboard ya, bukan di sini. Oke, ini datanya kita coba insert data saja sekarang. Klik. Nah, baru muncul dia. Ini yang warna pinknya, ini ID-nya kayak gini, ininya seragam. Jadi ini kondisi yang lumayan ideal, lumayan enak untuk memanipulasi data ke depannya. Kalau yang ini bisa, cuma ya agak sulit dan juga tampilannya kaku ya, kurang nyaman. Kalau yang di sini udah aneh, udah nggak sesuai. Ini yang belum tuntas sebenarnya. Oke, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Ini untuk custom ID, jadi intinya sama. Sekarang ke bagian yang update ke Firestore database. Nah, untuk yang update di sini, karena kita menggunakan satu page yang sama atau satu halaman yang sama, maka kita harus membuat beberapa kondisi. Logika sederhananya kan gini. Kalau diakses lewat insert data, berarti kan nanti di bagian form tersebut semua inputannya itu bernilai kosong. Artinya ya mau menginputkan data baru, jadi belum ada data. Kalau misalnya diakses lagi lewat update, jadi ketika masuk ke form tersebut, value-value yang ada di text field-nya itu harus sudah ada. Karena itu bersifat mau mengupdate, bukan membuat data yang baru. Perbedaannya apa? Perbedaannya sebetulnya dilihat dari parameter data yang dikirimkan ke form tersebut. Jadi kalau misalnya dari update, pasti dia mengirimkan data item, satu item, ke form tersebut. Maka di sini kita harus menambahkan variabel di konstruktor si item form page-nya di sini. Jadi dia bisa menerima dan juga bisa tidak menerima si data item. Kalau tidak menerima ya berarti dia berasal dari insert data. Kalau misalnya menerima data item atau itemnya tidak sama dengan 0, ada value-nya, berarti dia dari proses atau dari alur yang update data. Nah, kita buat kayak gini aja dulu. Di sini tidak menggunakan tag required gitu ya, karena di sini si item tersebut bisa bernilai 0 dan bisa bernilai not 0. Kalau misalnya kita paksakan menggunakan required itu ya berarti value-nya harus ada, nggak boleh 0. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Karena si page ini bisa fleksibel kedua hal tersebut. Jadi cara penulisannya seperti ini. Di-update saja terlebih dahulu di bagian item form page-nya. Terus di sini untuk aksinya, insert itu kan diambil dari floating action button ya. Sedangkan untuk yang update-nya, saya akan buat dari setiap card item yang muncul di dashboard dengan cara mengaksesnya lewat long press. Biar kalian kenal juga, nggak cuma klik-klik aja, bisa ada long press juga, bisa ada swipe dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan widget gesture detector. Oke, gitu aja sih. Kita coba di sini untuk yang update konstruktornya terlebih dahulu. Bagian konstruktornya di atas kita tambahkan, nah dimiripin gitu deh. Jadi si item model ini memang kemana-mana dipakai gitu. Ini ubah. Harus ada kayak gininya nih. Null safety itu.
Terus ininya harus pakai final. Nah, yang error nggak yang lain? Masih aman ya. Oke. Selanjutnya. Cukup mudah sih bagian sini. Tambahkan sedikit codingan di bawah ini. Di dalam build konteks, ini masih di halaman yang sama ya. Ini tujuannya untuk mengecek kalau misalnya diaksesnya lewat update, berarti di sini kan itemnya itu tidak sama dengan 0, artinya ada value-nya. Maka dari itu kalau ada value-nya, untuk field yang control.text-nya, image, dan juga price-nya juga harus ada value-nya juga. Jadi diisi seperti ini. Jadi kalau misalnya lewat update ya value-nya harus udah ada. Nah, kita codingannya itu di sebelah sini. Kalau nggak ada ya dia tetap bernilai nilai awal yang kosong, yang empty. Ini dimasukinnya di bagian method build, di bagian pas tampil munculnya ya. Kita tambahkan, nih geserin dulu. Nah, ini kan kondisi awal nih. Sekarang kita tambahin if widget build itu widget item itu yang mana? Widget item itu tuh yang ini. Karena kan di sini di stateful cara aksesnya pakai widget titik item. Oke, untuk yang name ini kayaknya butuh kayak gini aja. Untuk yang image juga masih sama kayaknya. Yang beda yang ini, yang price ini kan string ya. Jadi ini kan double. Kalau mau muncul di text width harus diubah ke string. To string. Ini juga sama. Semua. Yang color ini tinggal ngambil value string aja menggunakan value to radix. Oke, seperti itu. Dulu kita belum buat aksi dari ininya ya. Nah, untuk dynamic button-nya juga ini kita akan sering bikin widget item tidak sama dengan null ya kayak gitu untuk pemisalannya. Karena ada beberapa yang sifatnya dinamis juga. Contohnya untuk buttonnya, untuk teksnya, nih untuk yang kayak gininya. Ini kan buttonnya harus berubah ya. Warnanya juga kita ubah, ininya ubah, teksnya juga, aksinya juga kita ubah. Ininya juga disesuaikan jadi edit item. Bahkan yang terakhir ininya juga nanti disesuaikan. Jadi banyak perubahan yang bisa dicek di form tersebut. Untuk yang pertama di sini untuk teksnya, titlenya kita tambahkan ini. Widget item tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0 maka munculnya yang edit. Kalau yang 0 yang item new item. Ini yang lewat insert, ini yang lewat update. Untuk warna buttonnya juga sama. Kita sesuaikan. Kalau yang dari update itu warnanya mint, kalau yang insert warnanya blue. Ini sama ya kondisinya. Teks di buttonnya juga disesuaikan. Nah, kita coba ubah. Dari yang titelnya dulu di sini. Itu untuk yang teksnya. Sekarang untuk yang buttonnya, button mana tadi? Ininya dulu nih. Jika berasal dari update,
maka ininya ubah jadi tulisannya edit. Selain itu, kalau dari insert jadinya edit. Warnanya ini juga warna di sini kita bisa masukkan. Tapi di sini nggak bisa pakai if ya, menggunakan ternary. Ternary itu yang kayak gini nih. Tidak bisa sama dengan 0, tanda tanya, ini itu maksudnya. Jika terpenuhi masa masuk ke tanda tanya. Yang di dalam sini misalnya min. Tidak, dia masuknya ke sebelah sini. Gitu. Ada lagi nggak? Nggak ada sih kayaknya. Cukup kalau dari tampilan. Selanjutnya di sini untuk yang logiknya, ini juga kita ubah. Nah, logiknya di sini bisa kalian lihat ada pengecekan jika berasal dari update atau tidak sama dengan 0 atau ada value-nya, berarti di sini fungsinya langsung ngupdate, bukan insert data. Kalau yang insert ya maksudnya ke else-nya, nggak ada perubahan apapun. Cuma kalau di update, perbedaannya apa? Di sini dokumen item ID-nya ID-nya nggak diambil dari yang ini, dari yang baru, nggak. Oke, maaf. Karena kalau misalnya yang namanya update data, berarti ID-nya itu harusnya tetap gitu, nggak bikin yang baru. Jadi di sini juga untuk model itemnya ada pengecualian, pakai ternary juga sama pengecekan. Jika misalnya berasal dari yang update, maka tetap menggunakan widget item ID biasa. Kalau misalnya dari insert baru ID-nya diambil dari yang di sini. Ini juga menyesuaikan jadinya seperti itu. Dan di codingan di sininya tinggal tambahin update. Udah selebihnya sama aja sih dengan di sini. Tinggal sesuaikan aja error pesannya. Kita coba lakukan. Pertama di bagian sini kita sesuaikan dulu. Oke, seperti itu. Terus berikutnya di sini kita buat if else-nya. Untuk aksi ke Firebase-nya tetap sama menggunakan ini. Ini yang if ya, bukan yang ternary. Copy paste aja lah. Else. Sini ID-nya diambil dari item ID. Ini bukan set. Sebetulnya set ini juga masih bisa ngupdate sebenarnya. Cuma ya lebih kayak gini lah. Yang penting di sini. Jadi harus tetap. Ini kan udah berubah diambil dari sini. Kalau yang ini langsung dari sini. Ini kalau item ID juga sebetulnya jadi nggak masalah karena udah diubah di sini. Gitu. Jadi nggak terlalu signifikan lah. Cuma saya ngikutin aja yang ada di sini lah biar kalian juga sesuai. Karena ini kalau ID yang di sini, kalau yang masuk ke sini dia ID-nya tetap juga ngambilnya yang ini. Gitu. Jadi kalau di sini diubah jadi item ID juga value-nya pasti berbeda. Ini jadi update data. Update data nggak ada custom ID karena ID ini udah ada. Baik aja. Simpan. Berikutnya. Jadi secara logik udah dimasukin. Berikutnya tinggal aksi untuk update-nya saja. Tinggal nambahin long press. Ini disimpannya saya di custom card ya. Berarti di setiap ininya satu-satu nih. Ini kan munculnya di list. Cuma di list kan itu munculnya banyak ya. Bisa di list, bisa di card. Tapi lebih baiknya di card-nya aja. Di sini tinggal menggunakan gesture detector. Terus long press. Karena gesture detector ini lumayan lengkap juga. Nggak cuma long press, ada swipe, ada double tap. Banyak kalian bisa manfaatkan dengan baik.
lebih powerful sih jika dibandingkan dengan Inkswell. Itu dua widget yang sama yang digunakan untuk mengklik widget apapun. Oke, saya menggunakan gesture detector ya. Gesture detector ini kita tempatkan di bagian card-nya. Oke, ini card segini kan ya. Kita bungkus aja lah. Pakai on long press. Nyalakan saja. For ini diarahkannya ke komplit. Cuma di sini jangan sampai ada yang lupa atau jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini kita harus mengirimkan variabel item. Jadi itemnya nggak boleh nol kan. Jadi kita kirimkan. Kirimkannya dari mana? Kebetulan di dalam custom card-nya juga dia udah ada nih. Jadi tinggal ambil dari sini. Jadi saling mengirimkan ini ya, saling mengirimkan data. Dari sini dikirimkan seperti itulah. Kalau udah pakai provider lebih enak, nggak usah lakuin kayak gini. Ambil dari provider, udah sekali dapat. Jauh lebih mudah. Tapi ini yang cara agak ribetnya dulu deh. Karena kalau kalian langsung ke provider, nanti akan kebingungan juga. Yang paling basicnya kayak gini. Update di bagian constructor. Ini ambil dari widget.item. Widget.itemnya kalau di sini ini. Penamaan juga kalau bisa disamakan ya. Atau diseragamkan. Agar memudahkan kalian. Oh mau di halaman apapun juga. Oh ini nama variabelnya sama. Jadi udah tinggal ambil. Gunakan yang sama. Oke seperti itu. Ini kita simpan. Kita coba sambil lihat ininya deh. Kita coba lakukan misalnya yang mana nih mau diupdate. Yang inilah. Yang koral ya. Tahan, klik tahan. Nah, munculnya kayak gitu. Harganya misalnya kita coba ubah jadi 59. Sini ininya udah berubah jadi edit, pasti juga aksinya udah berubah, ininya juga titelnya udah berubah. Jadi kayak dua halaman page yang berbeda padahal ini masih satu sama. Cuma ininya dinamis. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Flutter sih. Gampang bikin kayak gininya. Kalau misalnya di bahasa pemrograman yang lain agak sulit. Minimal ya harus ada parsing-parsing data segala macam. Di Flutter cukup mudah kayak tadi gitu. Edit. Ya berubah 59,1. Oke, seperti itu untuk yang edit. Yang lebih lengkapnya kayak gini lah. Tinggal dicoba aja di rumah. Selanjutnya yang terakhir adalah delete data. Ini lebih mudah sebenarnya. Cuma ada sedikit perbedaan. Di sini kalau misalnya dilihat di bagian codingannya atau di bagian tampilannya, mau lewat insert data atau mau lewat update data, itu si button delete-nya itu tetap muncul. Nah, kalau bisa, berarti dari insert ini ya, bukan kalau bisa ya harusnya ini hilang. Nggak ada. Karena yang namanya delete data itu harusnya ya ketika datanya sudah ada dan bisa dioperasikan untuk delete. Jadi di sini harus munculnya yang akses lewat update saja ya. Kalau yang lewat insert ini harus nggak muncul. Gimana caranya? Di sini bisa kalian gunakan yang namanya visibility. Jadi ada widget yang namanya visibility. Kalian bisa mengatur si widget tersebut apakah tampil atau tidak tampil, hide atau show, seperti visible atau invisible. Jadi kita lakukan itu dulu. Aduh maaf. Untuk tombol delete-nya di sini hanya visible jika diakses lewat akses atau lewat proses update saja. Codingannya kayak gimana? Codingannya kayak gini, tinggal dibungkus aja pakai visibility.
di bagian button tersebut ya. Terus di sini pakai kondisi kayak tadi. Jika diakses lewat update, berarti dia true muncul, kalau enggak ya false, hilang. Gitu. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk codingan delete-nya gimana? Codingan delete-nya juga langsung karena nggak terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi langsung aja di sininya tinggal Firebase Storage, Firebase Firestore Instance. Terus di sini ada yang penting ini nih koleksinya item dan juga nih dokumennya. Nah ini dokumennya ini berasal dari widget item ID. Mudahnya kalau misalnya kita udah menggunakan custom ID ini bisa langsung diambil dari data model tanpa harus mengambil dokumen ID yang sebelumnya. Karena kalau diambil dari dokumen ID ini pasti nggak akan dapat. Harus ngambil lagi dan harus ekstra effort lagi atau usaha lagi. Delete udah kayak gininya sama, nggak jadi masalah. Jadi cukup mudah dan ini yang paling enak sih, yang paling mudah dilakukan. Memang yang ribet itu yang insert data. Oke, kita coba implementasikan. Yang delete. Oke, salah. Mana sih? Oh ini. Ini kita bungkus dulu. Kita wrapping dulu pakai visibility. Untuk codingannya copy aja. Mirip-mirip soalnya. Oh belum ada ya? Kayaknya juga belum ada konfliknya. Ada di sini saya tambahin aja dulu. Wrapping lagi dengan distro detector. Sini kalau di dgestur nggak ada on press ya, adanya on tap. Delete data, dokumen ini diambil dari situ. Oke. Kita coba delete yang coral ini. Ini cek dulu. Sudah hilang. Kalau dari sini. Oke, dia ada. Oke, kita coba delete yang ini. Klik. Hilang langsung. Kalau yang ini yang warna apa nih? Yang warna biru. Kita coba delete. Nah, kenapa error? Karena di sini yang biru ini kan ngambil data ID-nya dari sini ya. Sedangkan yang harus dihapus adalah yang di sini. Jadi kita harus tambahin effort lagi buat ngambil yang di sini. Tapi kan ini datanya udah nggak memungkinkan ya. Jadi nggak mungkin kejadian kayak gini lagi karena udah format yang paling idealnya udah tertanamnya ya udah kayak gini untuk insert datanya juga. Jadi yang ini udah pasti tinggal dihapus saja dan tidak akan terulang kembali untuk case yang seperti ini. Ini kebetulan muncul ketika kita melihat kelemahan dari auto ID saja. Oke, ini saya delete manual saja. Delete dokumen. Hasil akhirnya jadi kurang lebih seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk challenge-nya atau untuk tantangannya di sini tentu saja masih banyak kekurangan. Di antaranya untuk inputan data yang ada di form tersebut, silakan kalian coba. Alangkah lebih baiknya menggunakan image picker. Jadi untuk yang kayak gini nih, begitu
bagusnya ya kalian menggunakan image picker, ngambil dari mana gitu ya. Terus di sini URL-nya atau URI-nya. Lebih bagusnya lagi menggunakan Firebase Storage. Ini harusnya disampaikan sekarang sih. Tapi kalau misalnya saya langsung ke sini, agak aneh gitu. Tiba-tiba loncat ke sini, jadi ya cuma saya sendiri yang ngerti, jadi agak aneh. Jadi lebih baik saya terangkan aja di awal. Kalau ada waktu ya saya coba buatkan lagi lah seperti videonya atau slide yang lebih manusiawi lagi seperti ini. Terus di color picker-nya juga, ini juga sama, kalau bisa menggunakan color picker, jadi dipilih warna yang sesuai, terus di sini bisa muncul juga warna yang diinginkannya kayak gimana, nggak nginputin yang manual kayak tadi. Validasi-validasinya juga tolong dicek dan diperbaiki, misalnya untuk yang delete, nggak mungkin kan salah ngeklik, tiba-tiba langsung ke delete, minimal muncul dialog box dulu, menggunakan Cupertino dialog atau apapun itu, untuk yang sifatnya krusial. Delete ini kan krusial nih, nggak bisa balik lagi. Jadi, validasi-validasi yang kayak gitunya silahkan dilengkapi kembali. Oke, seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan untuk video pemaparan yang udah saya buat, cuma mohon maaf nih, ukurannya lumayan besar, 200 megaan. Saya kompresnya nggak begitu baik nih, kalau ada yang pengalaman ngompres video yang lumayan bagus tapi kualitasnya tetap terjaga, kasih tahu aja. Ini klik aja di situ, tutorial lengkapnya dimulai dari yang kayak tadi. Bisa kalian coba baca-baca atau coba putar di kala senggang. Gitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan nggak di chat? Silakan kalau ada. Jika tidak ada, saya tutup saja. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan gangguan teknis yang terjadi di minggu lalu, sehingga mengakibatkan di minggu sekarang juga seperti itu. Mohon maaf ya. Untuk yang minggu sekarang, saya sediain ininya dulu deh, raw datanya, itu ada di materinya, di download aja. Itu salah satu halaman yang sudah menerapkan dari project yang berbeda, dari project yang tahun lalu, semester lalu, itu yang sudah menerapkan upload dan juga download data file fisik ya. Jadi di slide berikutnya yang kita berbicara adalah Firebase Storage. Jadi nanti menampilkan data gambarnya juga diambil dan benar-benar diupload langsung ke sini, ke storage sini. Jadi udah nggak ada penyimpanan lokal lagi, semuanya udah di cloud semua, baik dari data gambar, database dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ada yang mau bermain-main di sini juga silahkan sambil nunggu tutorialnya atau materinya saya buatkan dulu. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Kurang lebihnya saya maaf dengan gangguan teknis dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.